Jadi kalau kita mempelajari benar kitab Allah, ini ya, pada Al-Quran, puncaknya apa? Ini pedoman hidup. Seharusnya kalau orang ngaji Quran dapat pedoman. Yang hasil dari pedoman itu melahirkan apa? Dua. Kesempurnaan akhlak berupa tampilan berkehidupan. Makanya orang belajar Quran pertama kali pasti jadi baik. Pasti itu. Minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Kalau orang belajar Qurannya benar, jadi orang baik, bahkan pionir dalam kebaikan. Itu di Quran surah ke-35 Fatir, di penghujung ayat 32. Ya, thumma awrathal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Jadi kalau orang benar menjadi ahli Quran, yang pertama Allah berikan adalah perubahan pada kebaikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua nanti dorongan pada kesuksesan. Pasti sukses, ahli Quran itu pasti sukses, gak ada yang gak sukses. Jangan takut kehilangan materi, pasti malah materi yang datang. Ya, Anda dekat dengan pimpinan, akses mudah. Dekat dengan Allah, apa yang gak mudah? Ya, makanya Bu ya Pak, saya tegaskan ya dari saat ini, bekalilah. Dulu para ulama kita, bahkan bukan cuma ulama, orang tua dulu, walaupun bukan ulama, bapak ibunya, itu yang diberikan bekal dini pertama kali cuma dua, sholat dan Quran. Sholat dan Quran Pak Bu, kalau anak-anak itu sholatnya bagus, dengan Qurannya dekat, insya Allah terjamin hidupnya. Ahli Quran tuh gak ada yang sengsara. Kalau benar-benar jadi ahli Quran. Jadi kalau bapak ibu mau mudah, ringan, gak banyak beban, ya kan? Ringan dan Allah langsung yang memberikan segala kemuliaan. Jadikan ahli Quran deh anaknya. Bahkan nanti bisa memberikan dampak positif pada orang tuanya. Memberikan ketentraman. Saya kan sering mengatakan, tidak ada yang paling membahagiakan orang tua yang beriman. Walaupun sedang lelah luar biasa, kena macet, tapi saat pulang lihat anak sedang merajaah. Anak 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun, 7 tahun. Ketika pulang tuh Masya Allah, bahkan dia baca ayat yang bapaknya belum sampai ke situ, yang ibunya belum meraihnya. Itu hilang penat itu. Yang ada cuma pelukan, sayang. Kadang-kadang kita pergi dari situ, kita meneteskan air mata. Syukur. Dan itu melebihi apa yang kita raih di hari itu. Anda dapat bonus 100 miliar. Misal, di hari itu. Dan saat yang bersamaan Anda mendengar di ujung telepon anak Anda mengatakan, Alhamdulillah abi, umi, ayah, ibu, mama, papa, hari ini kakak sudah selesai Quran 30 juz. Bahkan gak ada yang lebih berharga kecuali Quran. Ya. Anda dapat 100 miliar, bisa lompat-lompat. Anda dapat Quran anak Anda 30 juz, bisa turun sujud ke bawah. Ya. Dan harunya itu bukan sehari 2 hari. Anda bisa susul itu. Datangi, siapkan rumah ditata dan sebagainya, disambut, Masya Allah. Dan harunya gak ada seperti sambutan haru yang melebihi itu. Yang nggak ada saat Anda dapat ini, aset ini, naik pangkat jabatan, nggak ada. Karena itu Quran itu luar biasa. Kenapa? Karena fitrah. Dan pasti terjaga. Ya, terjaga. Jadi ada investasi cerdas bagi insan beriman itu. Dua ini aja, dua. Ya. Kadang-kadang nanti kalau kita serius, itu Allah tuh Masya Allah membalas dengan sangat adil. Lelah itu biasa, pasti capek, lelah. Itu biasa. Semua orang lelah kok. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Semua lelah. Bahkan yang nggak beriman pun sudah lelah. Ya, sekarang aja bermaksiat sudah lelah, terus ngapain maksiat? Sekarang mencari yang haram aja sekarang sudah ketat saingannya, terus ngapain ngerjain yang haram? Kalau yang halal masih terbentang. Jelas ya? Nah, itu gambarannya teman-teman sekalian. Jadi puncaknya dunianya tuh nggak akan kehilangan ya. Dan akhlak tuh pasti akan mulia. Jadi ini dari sekarang. Jadi, dan itu sudah banyak buktinya dalam kehidupan. Saya pernah katakan pada Anda, saya itu pernah jadi Amirul Hajj, ditunjuk oleh kedutaan Saudi. Sekitar 3 tahun lalu, sekarang udah 2022, sekitar 3 tahun lalu. Itu bawa rombongan. Ya, hampir 400 orang lah. Itu yang dibawa siapa? Ternyata semua yang diberi apresiasi. Ada yang di birokrasi, di macam-macam dan sebagainya. Tapi yang paling menarik bagi saya adalah anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini, ternyata mereka ahli Quran. Jadi sebetulnya yang dapat hajinya itu anaknya. Cuma auranya sampai kepada bapak ibunya. Itu diapresiasi oleh Allah. Yang merawat, memfasilitasi. Itu fasilitatornya semua. Ada yang dengan bapaknya, ibunya, gurunya, pengasuhnya. Ada yang satu rombongan itu 10 orangan lah itu. Ya. Ternyata siapa? Anak-anak ahli Quran. Ternyata kita lihat, ini kan bukan bapaknya, ternyata pengasuhnya. Terus gurunya, terus bapak ibunya ikut. Ada yang yatim, bapaknya meninggal, ibunya ikut. Dan Masya Allah itu. Berkahnya tinggi, berkahnya. Minimal mengentaskan kegelisahan, menghadirkan kenyamanan. Nanti keberkahannya akan tiba. Kalau benar dijaga. Ya. Dan itu gak akan susah, insya Allah. Gak akan. Sekarang, saya ini baru dapat WA tuh kemarin. Ada salah satu,
jajaran pimpinan tuh di MUI, nyampaikan informasi. Ya, ada satu yang mencari ingin dididik secara gratis di satu sekolah itu setingkat SMP SMA kalau tidak salah itu, ya. Itu dijadikan entrepreneur, tapi syaratnya apa? Syaratnya tadi soleh tadi itu, Quran. Ya, syaratnya Quran dan seterusnya itu. Ini sekarang sudah banyak Pak Bu. Ya, bahkan saya dapat juga berita ya dari pejabat militer, Masya Allah, dibuka nanti beasiswa untuk santri penghafal Quran. Ya, ada itu, Masya Allah, dari beberapa matra itu. Kepolisian sudah buka, ya. Kemudian juga di TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara juga ada beasiswa. Itu diapresiasi. Kampus-kampus sekarang sedang tren nih. Bahkan di kampus-kampus umum matanya sedang tren nih. Ahli Quran itu dimudahkan jalur masuknya, beasiswa. Ya, saya waktu ke Australia terakhir, itu sekolah Islam itu yang paling favorit, yang ada program Qurannya. Karena sekarang semua akan balik ke siklusnya. Akan kembali kepada titik awalnya. Hanya berputar saja, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada ujungnya akan kembali. Ini pun masa-masa teknologi ini pada akhirnya ada kejenuhan. Semua yang dikreasikan manusia jenuh. Silakan, buku mana yang paling favorit dibaca? Yang paling populer, mau novel, mau macam-macam. Titik akhirnya jenuh. Hanya jadi cerita. J.K. Rowling tuh pernah nulis Harry Potter, berbagai kisah sampai masuk film dan sebagainya. Jenuh, sekarang sudah hilang. Siapa lagi? Semua karya-karya manusia itu jenuh. Ya, apapun itu. Makanya produk manusia, mau teknologi, mau macam-macam digital dan sebagainya, pada akhirnya jenuh. Mau bikin produk uang ini itu, ya, sampai kan jadi uang kertas bosan, kan? Dibuat ke kripto macam-macam, nanti bosan, semua akan bosan. Ya, nanti akan keluar hukum, pada akhirnya kembali ke titik awal. Makanya orang cerdas, yang cerdas itu dia akan menggali yang pokoknya apa tuh. Balik ke situ. Jadikan tuntunan hidup. Itu aja, karena semua akan berputar balik ke situ lagi. Atau pada akhirnya meninggal juga. Ya, saya kemarin baru diskusi dengan salah satu tokoh lah, itu luar biasa. Itu yang sekarang dikatakan, ya, megang banyak hal di politik ekonomi secara global dan sebagainya di kalangan Yahudi itu risetnya, tertingginya kerjaannya, sekarang malah banyak mengamalkan apa yang Nabi sampaikan. Udah banyak latihan memanah, ya, nanam pohon korkod, riset ini, riset itu, balik lagi ke awal. Jadi sebetulnya kehidupan tuh simpel aja, cuma mempertahankan ini sampai meninggal, selesai. Terus ngapain mempertahankan tuh sampai harus saling sikut, singkirkan, menyungkurkan, mencela, ada yang saling bunuh dan sebagainya. Ada kerjaan tuh. Jaga ini sampai meninggal, apa yang mau dikerjakan, selesai. Alhamdulillah. Ya, cuma ya memang tidak semudah mengucapkan, kan ada setan. Ya kan? Ada setan, ada yang kesetanan, itu kan yang kita hadapi dalam kehidupan itu yang kita jauhkan.